Perkenalkan, nama saya Sufiani Dewi dari kelas B dengan NIM 202022203076. Saya dari Universitas Muhammadiyah Kudus, program studi S1 Keperawatan semester 4. Di video kali ini saya akan memberikan penyuluhan kesehatan mengenai infeksi menular seksual dengan sasaran ibu rumah tangga dan dengan menggunakan media PPT. Video ini saya buat dengan memenuhi tugas mata kuliah laboratorium keperawatan kesehatan reproduksi. Simak videonya ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Sus. Benar ini dengan Ibu Afriliana Vini? Benar, Suster. Boleh disebutkan alamatnya Bu? Alamat saya di Samagawan, Bu. Oh iya. Baik, di sini saya akan memberikan penyuluhan kesehatan mengenai infeksi menular seksual. Nanti waktunya kurang lebih 10 menit ya Bu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Sus. Baik, sebelum saya mulai, apakah Ibu sudah tahu apa itu infeksi menular seksual? Sedikit, Sus, tentang HIV ya, Sus. Oh iya, betul. Di infeksi menular seksual itu ada HIV. Baik, saya mulai ya Bu. Jadi definisi dari IMS sendiri adalah sekelompok infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual disebabkan oleh virus, bakteri, ataupun parasit. Biasanya terjadi karena melakukan hubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan. Bisa juga karena melakukan hubungan seksual dengan seseorang yang sebelumnya sudah terjangkit penyakit ini. Apakah bisa dipahami Bu? Saya lanjut ya. Nah, ini macam-macam dari infeksi menular seksual. Yang pertama ada gonore atau kencing nanah. Penyebabnya yaitu bakteri Neisseria gonorrhea atau gonococcus. Bakteri ini menyerang bagian dubur, serviks atau leher rahim, uretra atau saluran kencing dan sperma, mata dan juga tenggorokan. Bakterinya seperti ini ya Bu. Nah, gonore ini paling sering menular pada pasangan yang melakukan hubungan seks secara vaginal, oral ataupun anal. Selain itu, penyakit ini juga dapat terjadi akibat menggunakan mainan seks yang terkontaminasi dan juga berhubungan seks tanpa menggunakan kondom. Selanjutnya ada gejala pada gonore. Pada wanita, gejalanya sensasi nyeri atau terbakar saat buang air kecil, lalu peningkatan keputihan, perdarahan pada vagina, keluarnya cairan kental berwarna kuning atau hijau dari vagina. Lalu gejala pada pria, sensasi terbakar saat buang air kecil, keluarnya cairan kuning atau hijau dari penis, dan juga testis yang terasa nyeri atau bengkak. Lalu jika infeksi terjadi pada dubur, akan merasakan gatal dan sakit pada bagian dubur. Lalu terjadi pendarahan dan juga gerakan usus yang menyakitkan. Lalu apabila infeksi terjadi pada bagian oral, akan merasakan sakit tenggorokan yang berkepanjangan, lalu peradangan dan kemerahan di tenggorokan, dan juga pembengkakan di kelenjar getah bening. Selanjutnya adalah pengobatan gonore atau kencing nanah. Nah, setelah hasil tes menunjukkan positif terdapat infeksi gonore, dokter biasanya akan memberikan suntikan antibiotik dan obat oral pada pengidap dan juga pasangannya. Dianjurkan juga untuk tidak melakukan hubungan seksual sementara saat pengobatan hingga perawatan selesai dan dinyatakan sembuh. Dokter juga akan menyarankan pengidap untuk kembali melakukan pemeriksaan setelah 1-2 minggu untuk memastikan bakteri gonore hilang sepenuhnya. Nah, untuk penjelasan gonore apakah bisa dipahami Bu? Bisa, Sus. Nah, saya lanjut ya Bu. Iya, Sus. Selanjutnya adalah sifilis atau raja singa. Penyebabnya adalah bakteri Treponema pallidum. Penyebaran sifilis melalui kontak dengan luka orang yang terinfeksi selama aktivitas seksual. Bakteri ini masuk ke dalam tubuh melalui luka kecil atau lecet pada kulit maupun selaput. Bakterinya seperti ini Bu. Nah, gejala-gejala sifilis dibagi menjadi 5 macam, yaitu sifilis primer, sifilis sekunder, sifilis laten, sifilis tersier, dan juga sifilis kongenital. Pada sifilis primer, muncul berupa luka pada 10-90 hari setelah bakteri masuk ke dalam tubuh. Nah, pemulihannya ini memakan waktu 3-6 minggu. Lalu pada sifilis sekunder, luka itu akan menghilang, tapi akan muncul ruam di bagian telapak tangan dan juga kaki. Nah, ditambah juga dengan penyakit flu, tubuh merasakan lelah, sakit kepala, nyeri pada persendian, dan juga demam. Lalu yang ketiga pada sifilis laten, kondisinya terjadi tanpa gejala. Namun dalam 12 bulan pertama, infeksi masih bisa menular. Lalu pada sifilis tersier, memiliki dampak pada mata, jantung, otak, pembuluh darah, tulang, persendian, dan juga hati.
Yang terakhir pada sifilis kongenital, apabila sifilis ini terjadi pada ibu hamil, maka janin yang dikandung bisa tertular ataupun bisa mengalami keguguran atau juga meninggal setelah dilahirkan. Seperti itu, Bu. Nah, pengobatan sifilis atau raja singa ini pada sifilis primer dan juga sekunder, pengobatan dapat dilakukan dengan antibiotik melalui pemberian suntikan. Biasanya dilakukan selama kurang lebih 14 hari. Lalu untuk sifilis tersier dan pada wanita hamil, waktu pengobatan akan lebih lama dan menggunakan antibiotik yang dokter berikan melalui infus. Jadi pada sifilis primer dan sekunder diberikan antibiotik melalui suntikan, lalu pada sifilis tersier dan wanita hamil menggunakan antibiotik melalui infus. Seperti itu, Bu. Untuk sifilis apakah bisa dipahami? Bisa, terus. Saya lanjut untuk penyakit yang ketiga ya, Bu. Nah, ini yang Ibu sebutkan tadi yaitu HIV/AIDS. Sebelumnya apakah Ibu tahu HIV/AIDS itu seperti apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Nah, HIV sendiri itu adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang dapat melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi dan penyakit. Jadi HIV ini tuh menyerang imunitas tubuh, Bu, menyerang kekebalan tubuh. Lalu AIDS sendiri adalah kondisi di mana HIV sudah pada tahap infeksi akhir. Ketika seseorang sudah mengalami AIDS, tubuh tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan infeksi yang ditimbulkan. Lalu penyebab HIV/AIDS. Nah, di negara Indonesia ini sendiri, penyebaran dan penularan HIV paling banyak disebabkan melalui hubungan intim yang tidak aman dan bergantian menggunakan jarum suntik yang tidak steril saat memakai narkoba. Lalu gejala dari HIV, nyeri mirip seperti flu, lalu timbul demam, nyeri tenggorokan, ruam-ruam pada tubuh, lalu pembengkakan gelitikan jari getah bening, diare, kelelahan, nyeri otot, dan juga nyeri sendi. Lalu pengobatan dari HIV/AIDS. Nah, sebenarnya HIV/AIDS itu belum ditemukan obat yang bisa menyembuhkan secara 100%, tapi ada satu obat yang bisa dikonsumsi secara seumur hidup agar bakteri ini menjadi jinak dan tidak berkembang lebih cepat seperti itu, Bu. Nama obatnya adalah antiretroviral atau disebut dengan ARV. Untuk HIV/AIDS apakah bisa dipahami, Bu? Bisa ya. Saya lanjut ya. Yang keempat adalah kutil kelamin atau kondiloma acuminata. Penyebab dari kutil kelamin atau kondiloma acuminata adalah HPV atau Human Papilloma Virus. Nah, kutil kelamin ini biasanya rentan muncul di jaringan lembab pada area genital. Bentuknya terlihat seperti benjolan kecil berwarna kulit atau tampak seperti kembang kol. Jadi Ibu tahu ya bentuk kutil itu seperti apa? Nah, kayak gitu, Bu. Lalu gejala kutil kelamin itu muncul benjolan kecil pada kulit atau daging berwarna coklat atau merah muda di area genital. Lalu tampilannya seperti kembang kol. Lalu merasa tidak nyaman, gatal di area genital, terjadi pendarahan saat hubungan seksual, dan juga beberapa kutil kelamin ini berukuran sangat kecil dan bertekstur datar sehingga tidak terlihat. Seperti ini, Bu, gambarnya. Kayak gitu ya, Sis ya. Iya. Lalu ada perawatan kutil kelamin atau kondiloma acuminata. Ada 5 perawatan atau pengobatan. Yang pertama menggunakan obat topikal, yang kedua menggunakan krioterapi, yang ketiga menggunakan elektrokauter, yang keempat menggunakan laser, dan yang kelima menggunakan operasi. Seperti itu, Bu. Apakah pada kutil kelamin atau kondiloma acuminata ini bisa dipahami? Bisa, terus. Nah, yang terakhir ini ada chlamydia, Bu. Penyebab dari chlamydia ini adalah bakteri Chlamydia trachomatis. Bakteri ini menular ketika seseorang melakukan hubungan seks secara anal, oral maupun vaginal, dan saling bersentuhan alat kelaminnya. Selain itu, mainan seks yang tidak dicuci bersih atau terkontaminasi bakteri dari luar, dan juga kondom yang bisa menjadi penularan bagi chlamydia. Cairan seksual yang keluar dari alat kelamin pengidapnya bisa menularkan bakteri ini walaupun tanpa orgasme, ejakulasi, ataupun penetrasi. Selanjutnya, gejala dari chlamydia, penderita akan merasakan sakit atau nyeri saat buang air kecil, lalu menyebabkan terjadinya konjungtivis jika cairan vagina atau sperma terinfeksi pada bagian mata, lalu anus juga bisa terinfeksi dan menimbulkan perdarahan.
lalu rasa sakit dan tidak nyaman serta infeksi pada tenggorokan, rasa sakit pada testikel, serta keluarnya cairan berwarna putih kental atau encer dari ujung penis, perdarahan saat atau usai melakukan hubungan seksual, dan juga mengalami menstruasi lebih berat dari biasanya. Lalu pengobatan chlamydia ini bisa dengan mengkonsumsi kombinasi obat antibiotik yang diresepkan oleh dokter selama sekitar 1 atau 2 minggu. Apakah penjelasan untuk chlamydia bisa dipahami, Bu? Bisa, terus. Nah, yang terakhir adalah pencegahan dari infeksi menular seksual. Yang pertama, tidak melakukan seks secara bebas, lalu menggunakan kondom saat berhubungan seksual, lalu setia pada satu pasangan. Yang keempat, melakukan vaksinasi. Ada beberapa vaksinasi yang bisa dilakukan, salah satunya adalah vaksinasi HPV, lalu menjaga kebersihan organ intim, menghindari alkohol dan obat-obatan terlarang, dan juga narkoba, lalu memastikan alat bantu seks yang digunakan bersih dan terbungkus kondom. Begitu, Bu. Penjelasan dari saya sudah cukup. Apakah bisa dipahami, Bu? Bisa, terus. Apakah ada pertanyaan atau ada yang belum dipahami? Berarti dari beberapa penyakit ini tadi yang nggak bisa disembuhkan cuma yang HIV/AIDS ya? Iya, betul. Dari 5 penyakit yang sudah saya jelaskan, yang tidak bisa disembuhkan dan tidak ada obat paten yang bisa menyembuhkan adalah HIV. Untuk penyakit-penyakit lain bisa disembuhkan dengan antibiotik, mungkin sekitar 14 hari sampai dengan 3 bulan, seperti itu, Bu. Oh, gitu. Ya. Penjelasan saya sudah cukup, Bu. Cukup, terus. Terima kasih ya, terus. Ya, terima kasih kembali, Bu. Penjelasan dari saya sudah cukup. Saya akhiri, Ibu, pertemuannya. Terima kasih untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.